Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali lagi bersama kami di program Renungan Harian. Firman Tuhan adalah kuncinya. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-32. Daniel pasal 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang calon presiden dari Brazil di era tahun 80-an pernah berkata, ketika dia terpilih menjadi presiden melebihi dari 200.000 suara, maka tidak akan ada satu orang pun yang akan bisa melengsarkannya dari tahta kepresidennya, bahkan Tuhan sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Satu hari sebelum pelantikan beliau menjadi presiden, dia meninggal dunia pada saat dia selesai melakukan operasi komplikasi di saat itu. Apa yang kita lihat dari cerita itu? Ketika kita hidup di dalam kesombongan, berbagai macam cara Tuhan untuk membalaskan setiap kesombongan, keangkuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sama halnya dengan cerita Nebukadnezar dalam cerita perikop kita hari ini. Pada saat dia menjadi seorang raja di kerajaan Babel, dia berkeliling di istananya dan dia berkata bahwa segala sesuatu yang ada pada saat itu karena kekuasaan dan karena kepintaran beliau. Dia mengatakan itu di depan seluruh umat, dan sebelum dia selesai berbicara, apa yang terjadi? Suara Tuhan datang dari langit, lalu berkata kepada Nebukadnezar dengan kata bahwa dia akan dihukum melalui Tuhan akan memberhentikan dia dari kekuasaannya itu. Ada beberapa hal pernyataan yang datang dari Tuhan melalui nats ini. Yang pertama, dalam kesombongan Nebukadnezar, Tuhan menghukum dia atas dosa-dosa yang dilakukannya. Hukuman yang pertama, bahwa Tuhan akan mengalihkan kerajaan dia, mengalihkan setiap kerajaan yang diembannya pada saat itu. Yang kedua, Tuhan juga akan menghalau dia melalui manusia-manusia yang hidup pada saat itu. Dan yang ketiga, tempat tinggal dia akan bersama-sama dengan binatang-binatang. Dan yang keempat, kepadanya akan diberikan makanan seperti kepada lembu. Demikianlah sampai 7 masa berlalu. Artinya ketika dikatakan 7 masa berlalu, sampai pada adanya pengakuan daripada Nebukadnezar bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah berasal dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Apa yang bisa kita petik dalam renungan kita hari ini? Yang pertama adalah hiduplah selalu dalam kerendahan hati. Sebab Tuhan tidak pernah berkenan kepada orang-orang yang selalu menyombongkan dirinya. Yang kedua, akuilah bahwa hidupmu ini adalah otoritas Tuhan. Apapun yang kau miliki, apapun jabatanmu hari ini, apapun tugas yang kau emban hari ini, engkau sedang dipakai Tuhan untuk sebagai alat atas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Yang ketiga, ingatlah, cepat atau lambat Tuhan akan merespon setiap kesombongan dan keangkuhanmu. Cepat atau lambat juga Tuhan akan membalaskan kebaikanmu. Bapak Ibu, mari tentukan pilihanmu untuk hari ini. Apakah saudara masih tetap berada di dalam kesombongan itu? Karena sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang sombong di tengah-tengah kehidupannya. Apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan hari ini, semuanya nyata di hadapan Tuhan. Cepat atau lambat, Tuhan akan membalaskannya. Amin.